wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Finandia, NIM V342101, angkatan 2021. Di sini saya ingin mendemonstrasikan produk TA saya yang berjudul Pengembangan Situs PPID Kota Surakarta Pelayanan Publik. Pada pengembangan website ini saya menggunakan framework Laravel, kemudian saya juga menggunakan bahasa pemrograman yaitu yang pertama ada HTML, kemudian CSS, PHP dan juga JavaScript. Kemudian saya juga menggunakan MySQL sebagai database-nya. Berikut ini merupakan demonstrasi mengenai website PPID Kota Surakarta. Pengembangan situs PPID Kota Surakarta ini memiliki dua role, yaitu admin dan juga user. Pada pengembangan kali ini, saya berfokus pada pelayanan publik, yang dimana pelayanan publik memiliki fitur pengajuan dan juga notifikasi. Pada saat pertama kali mengunjungi website PPID Kota Surakarta, akan terlihat tampilan berupa landing page atau halaman home. Terdapat menu formulir pengajuan. Yang pertama, formulir permohonan layanan informasi, kemudian yang kedua formulir keberatan informasi, dan yang terakhir yaitu formulir penyelesaian sengketa. Pada fitur pengajuan ini dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, kita masuk ke dalam formulir permohonan layanan informasi. Dikarenakan di sini belum memiliki akun, maka dianjurkan untuk membuat akun terlebih dahulu agar bisa mengajukan informasi. Pengajuan ini, pemohon diharapkan untuk melengkapi data formulir, diantaranya yaitu kategori permohonan yang diisi sesuai kebutuhan. Di sini terdapat 3 kategori permohonan. Yang pertama yaitu perorangan, kemudian yang kedua lembaga atau organisasi, kemudian yang ketiga adalah kelompok orang. Jika kategori merupakan perorangan, maka formulir permohonan bagian NIK, nama lengkap, alamat, email, nomor telepon akan terisi secara otomatis sesuai dengan data identitas pemilik akun. Selanjutnya, pemohon dapat menginputkan pekerjaan terakhir. Rincian informasi di sini diisi penjelasan mengenai informasi yang akan dibutuhkan. Kemudian tujuan penggunaan informasi berisi tujuan penggunaan informasi seperti digunakan untuk keperluan kampus dan lain sebagainya. Kemudian terdapat formulir mendapatkan salinan informasi. Di sini terdapat 2 pilihan yaitu soft copy dan juga hard copy. Jika memilih soft copy, maka cara pengambilan salinan informasi akan otomatis terpilih yaitu email. Jika memilih mendapatkan salinan informasi berupa hard copy, maka cara pengambilan salinan informasi bisa memilih 3 pilihan yaitu mengambil secara langsung, kurir, atau pos. Setelah semua formulir terisi, kemudian klik button ajukan permohonan untuk mengajukan permohonan kepada pihak PPID Kota Surakarta. Setelah berhasil melakukan pengajuan informasi, maka di sini akan terdapat informasi bahwa permohonan berhasil diajukan. Silahkan cek notifikasi yang dikirimkan pihak PPID atau admin yang berupa email dan notifikasi website. Di sini terdapat 2 notifikasi, yaitu yang pertama, notifikasi status pengajuan berhasil. Dalam notifikasi website, berisi bahwa permohonan pengajuan berhasil terkirim. Sedangkan dalam notifikasi email, berisi informasi rincian pengajuan. Kemudian yang kedua yaitu proses verifikasi. Dalam notifikasi ini berisi informasi bahwa dalam proses verifikasi membutuhkan waktu 3 hari pengecekan. Kemudian silakan cek di halaman status pengajuan pada dashboard user. Di sini berisi tentang informasi rincian data yang diisikan pada formulir dan terdapat kolom status dan juga jawaban pengajuan. Pada kolom status ini, jika pengajuan belum di-ACC oleh admin, maka statusnya masih dalam proses. Terdapat aksi yang bisa melihat rincian data formulir dan juga aksi button untuk hapus data pengajuan. Dalam proses pengajuan ini, kita coba masuk sebagai admin. Di sini kita lihat pada menu status pengajuan terdapat 2 kolom tabel.
Yang pertama yaitu list data yang perlu di-approve oleh admin berdasarkan pengajuan data formulir yang diajukan oleh user. Di sini admin bisa mengubah status pengajuan dari proses menjadi diterima atau ditolak. Terdapat pula aksi untuk mengecek data formulir user apakah sudah valid atau belum. Kemudian kita coba ubah status, semisal di sini disetujui. Maka data tersebut akan langsung masuk ke dalam kolom yang kedua, yaitu data yang sudah di-approve. Di sini terdapat list data status yang sudah diganti oleh admin. Perbedaan dari kedua kolom ini, jika kolom pertama admin bisa mengubah status dan mengecek data formulir, akan tetapi pada kolom kedua ini tidak bisa dirubah atau dicek kembali data user. Dikarenakan data ini sudah diubah statusnya menjadi disetujui, maka selain masuk ke dalam kolom kedua, data tersebut akan masuk pada halaman notifikasi pengajuan. Pada menu ini berisi data formulir yang diajukan user dengan catatan status sudah disetujui. Dan juga terdapat button untuk upload jawaban. Jika pengajuan belum dijawab, maka akan muncul button seperti berikut ini, yaitu upload jawaban. Kita coba klik saja, kemudian pilih file. Pada halaman ini, data yang diupload harus berupa PDF atau dokumen file, dengan catatan maksimal ukuran file adalah 5 MB. Klik upload. Maka setelah berhasil mengupload jawaban, button yang semula upload jawaban akan berubah menjadi lihat file. Di sini juga bisa cek mengenai detail datanya. Jika admin sudah menjawab, maka pengajuan permohonan layanan informasi dinyatakan selesai. Coba lihat di halaman dashboard user. Di sini status sudah berubah menjadi disetujui. Dan button yang semula belum dijawab, setelah admin menjawab atau memberi tanggapan mengenai pengajuan, maka akan berubah menjadi lihat file. Di sini bisa download filenya. Selain data pada status layanan informasi ini berubah, pada halaman notifikasi user juga akan mendapatkan informasi berupa notifikasi email dan notifikasi website. Kita coba cek notifikasi pada website terlebih dahulu. Ketika data disetujui oleh admin, maka akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Dan ketika sudah dijawab oleh admin, akan mendapatkan notifikasi seperti berikut ini. Untuk kelengkapannya, silakan cek halaman pengajuan. Selain notifikasi tersebut, kita juga bisa mengecek di halaman email yang isinya sama dengan notifikasi di website. Akan tetapi, untuk notifikasi jawaban di email berbeda dengan di website, karena dalam notifikasi email akan terlampir filenya. Berikut merupakan proses sistem pengajuan jika pengajuan diterima atau disetujui oleh pihak BPID Kota Surakarta. Untuk selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan proses pengajuan jika pengajuan yang dilakukan oleh user ditolak oleh pihak BPID Kota Surakarta. Silakan melakukan pengajuan dengan mengisikan formulir dahulu pada formulir permohonan layanan informasi. Pada proses ini sama seperti proses sebelumnya. Karena prosesnya sama, kita langsung saja cek pada halaman admin untuk memproses status pengajuan. Kita coba cek menu status pengajuan di halaman admin. Kemudian di sini statusnya dapat dirubah dari proses menjadi ditolak. Kemudian submit, kita bisa mengisikan alasan penolakan. Sebagai contoh berikut ini. Setelah pengajuan ditolak, maka akan mendapatkan dua notifikasi, yaitu notifikasi email dan juga website. Kita coba cek notifikasi website terlebih dahulu. Notifikasi yang terkirim yaitu status pengajuan yang berisi pengajuan dengan kode berikut ini telah ditolak. Untuk selengkapnya, silakan cek email Anda. Selanjutnya, kita coba cek pada notifikasi email. Pada notifikasi email di sini akan mendapatkan email seperti ini. Dikarenakan di sini pengajuan ditolak dan sebagai user ingin mendapatkan informasi yang diajukan, maka kita bisa melakukan pengajuan keberatan. Kita coba langsung saja klik di sini ajukan keberatan.
maka akan langsung menuju ke halaman formulir pengajuan keberatan informasi, dan di sini kode permohonan sudah terisi secara otomatis. Akan tetapi, jika user melakukan pengajuan keberatan pada menu kontak ataupun home dan tidak dari email, maka kode permohonan di sini tidak akan terisi secara otomatis. Atau bisa dibilang tidak akan mendapatkan kode permohonan. Selain kode permohonan yang terisi secara otomatis, pada formulir inputan ini, untuk NIK, nama lengkap, nomor telepon, email, alamat akan terisi secara otomatis juga. Selanjutnya, kita coba masukkan alasan pengajuan keberatan. Di sini bisa pilih sesuai kebutuhan. Kemudian ada kasus posisi atau ringkasan mengenai kasus. Kita isikan rincian singkat mengenai informasi yang akan dibutuhkan. Mungkin untuk rincian di sini bisa lebih spesifik lagi dan jelas dikarenakan jika mengisi hal yang sama seperti pada proses pengajuan sebelumnya, yaitu pada pengajuan informasi, bisa saja akan ditolak oleh pihak BPID Kota Surakarta. Karena di sini saya akan mendemonstrasikan pengajuan dengan cara ditolak atau tidak disetujui, maka di sini saya isikan sesuai dengan pengajuan sebelumnya. Kemudian kita upload surat keberatan. Kita bisa membuat surat keberatan di sini jika memang dari pihak user menginginkan informasi tersebut. Atau jika mendapatkan surat keberatan dari pihak BPID, bisa diuploadkan di sini. Setelah terisi semua, kita bisa klik ajukan permohonan, maka di sini akan mendapatkan notifikasi yang sama, yaitu pengajuan berhasil dan proses verifikasi. Kita langsung saja cek notifikasi email, akan mendapatkan email pengajuan keberatan berhasil diajukan, berisi rincian data pengajuan beserta lampiran berkas surat keberatan. Selanjutnya, setelah mendapatkan informasi bahwa pengajuan keberatan berhasil, kita bisa cek dashboard user pada menu status keberatan. Oke, maka di sini akan mendapatkan informasi bahwa status masih dalam proses dan belum mendapatkan jawaban. Kemudian kita coba masuk sebagai admin. Kita lihat pada menu status keberatan. Di sini status pengajuan memiliki 2 kolom, yaitu status pengajuan keberatan yang belum di-approve dan juga yang sudah di-approve. Oke, kita langsung saja di sini ubah status. Dari ubah status keberatan, informasi dari proses menjadi ditolak, kemudian kita isikan alasan penolakan, kemudian kita klik kirim. Maka user akan mendapatkan notifikasi. Kita coba cek pada website terlebih dahulu, notifikasi status pengajuan keberatan sama seperti notifikasi sebelumnya. Notifikasinya seperti ini. Kita langsung saja cek pada notifikasi email dan akan mendapatkan notifikasi seperti berikut ini. Jika sebagai user masih ingin mendapatkan informasi, maka kita langsung saja klik ajukan sengketa. Kita akan langsung menuju ke halaman formulir penyelesaian sengketa, dan di sini terdapat identitas pemohon yang secara otomatis sudah terisi. Selanjutnya, bisa langsung mengisi pekerjaan terakhir, kemudian alasan pemohon penyelesaian sengketa informasi, kita bisa pilih salah satu sesuai kebutuhan. Kemudian tuntutan pemohon, maksudnya adalah rincian informasi yang akan diminta dengan catatan harus mengisi sesuai kebutuhan dan sekiranya tidak akan memberatkan admin untuk menjawabnya. Di sini juga harus jelas apa yang dibutuhkan dan diperlukan untuk apa, bisa juga disampaikan di sini. Kemudian ajukan permohonan jika formulir sudah terisi semua. Kita langsung saja klik status penyelesaian sengketa pada halaman admin, kemudian ubah menu status di sini
dari proses menjadi ditolak lagi. Kemudian setelah itu masuk sebagai user. Kita akan coba cek menu status penyelesaian sengketa. Pada halaman user ini, maka status di sini akan berubah menjadi ditolak. Selanjutnya akan mendapatkan notifikasi yang sama, yaitu notifikasi penyelesaian sengketa ditolak. Langsung saja cek notifikasi pada website dan mendapatkan notifikasi seperti ini. Status pengajuan penyelesaian sengketa Anda dengan ID berikut ini telah ditolak. Silakan cek email Anda untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya bisa cek email dan akan mendapatkan notifikasi penyelesaian sengketa ditolak. Berisi seperti ini. Permohonan penyelesaian sengketa Anda telah ditolak. Kami menyesal menginformasikan bahwa pengajuan penyelesaian sengketa Anda telah ditolak dengan alasan sebagai berikut. Jika Anda tidak setuju dengan keputusan ini dan ingin mengajukan informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi langsung kantor kami di Diskominfo Kota Surakarta dengan alamat sebagai berikut. Dengan jam operasional yaitu Senin sampai Kamis jam 7.15 sampai jam 4 sore, kemudian hari Jumat jam 7 sampai jam 11.30. Terima kasih atas pengajuan Anda, tim PPID Kota Surakarta. Berikut ini merupakan video demo pengembangan situs PPID Kota Surakarta, modul pelayanan publik, yang memiliki fitur utama yaitu pengajuan dan juga notifikasi. Sekian video demonstrasi website PPID Kota Surakarta, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.